Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keutamaan Ramadan taklim subuh. Tema tentang 5 hadiah untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis kedua. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. 3, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. 4, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka bisa menggoda saat bulan-bulan lain. Dan kelima, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seseorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Baihaqi dari kitab At-Tauhid. Faedah dari sini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Maksud bau mulut. Bau mulut karena lapar orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut, sebagaimana telah saya utarakan dalam Syarah Al-Muwaddah. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut harum. Bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Dalam hal ini, yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ia menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan lafaz azzibihi dengan uzzabihi, yang dimaksud adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai? Hadis lain menyebutkan, pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Alhamdulillah hadirin, baru saja kita mendengarkan tentang 5 hadiah untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya adalah bersiwak ketika puasa. Yang ketiga, ikan-ikan beristighfar, surga dihiasi dan setan dibelenggu, dan ampunan bagi orang yang berpuasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita niatkan di dalam hati sanubari kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lainnya, insyaallah hadirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.